I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widya, nomor 14, kelas 12 A. Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kekaisaran di Jepang. Sejak restorasi ini terjadi, Jepang yang semula menutup diri dari pengaruh asing berubah menjadi terbuka terhadap segala bentuk kehadiran asing. Bahkan restorasi Meiji menjadi titik balik di mana Jepang segera tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan kuat. Sejak saat itu pula Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia sebagai negara imperialis. Penyebab restorasi Meiji. Jepang merupakan negara dengan bentuk pemerintahan kekaisaran, sehingga secara teoritis pemegang kekuasaan tertinggi adalah kaisar. Sejak abad ke-12, yang memiliki peran dan kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan adalah panglima militer atau shogun. Sementara kaisar memiliki peran terbatas dalam aktivitas sosial politik, bahkan hanya menjadi semacam simbol. Sejarah shogun Jepang. Selama shogun berkuasa, tidak jarang terhadap peperangan dan pemberontakan yang berbahaya memulihkan peran kaisar. Konflik semakin memanas saat keshogunan Tokugawa mulai berkuasa pada 1633. Pasalnya, dinasti ini menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan nama Sakuku, di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri, begitu pula sebaliknya. Upaya menutup diri juga dilakukan dengan melarang peredaran buku-buku berbahasa asing. Alasan utama peperangan kebijakan Sakuku adalah Tokugawa khawatir Jepang akan mendapatkan pengaruh. Akan ini terbukti mematikan ekonomi Jepang. Memasuki abad ke-18, timbul kemerosotan ekonomi akibat bencana alam dan korupsi. Untuk menyiasati kondisi itu, pemerintah Tokugawa lantas menaikkan pajak kepada petani yang kemudian menyulut penolakan serta kerusuhan di berbagai daerah. Dari pihak asing, muncul tekanan agar Jepang kembali membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat. Jepang baru bersedia membuka hubungan ketika armada militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komando Matthew Perry berlabuh di negaranya pada 1853. Namun masuknya kembali bangsa-bangsa asing ke Jepang membuat Tokugawa kehilangan wibawanya dan dianggap mengingkari janji oleh rakyatnya. Dikombinasikan dengan faktor-faktor internal, yakni krisis ekonomi dan pemerintahan Tokugawa yang goyah, tuntunan agar kekuasaan pemerintahan dikembalikan ke tangan kaisar terus bergaung. Alhasil kelompok anti shogun pun bermunculan di Jepang, utamanya di Satsumu dan Choshu. Perang Boshin. Dalam perkembangannya, kelompok anti shogun di Satsuma dan Choshu mulai menjalin kontak dengan Inggris dan Amerika agar mau membantu memodernisasi pasukan mereka. Upaya modernisasi militer yang dilakukan kelompok anti shogun mulai membuah hasil 1866. Keberuntungan kembali berpihak kepada mereka saat Kaisar Kamei meninggal dan digantikan oleh putranya, Matsuhito, yang nantinya dikenal sebagai Kaisar Meiji. Menyadari kekuatannya semakin rapuh dan tekanan terus berdatangan, Tokugawa akhirnya setuju untuk mundur dari posisi sebagai shogun pada November 1867. Kendati demikian, mereka masih memiliki pengaruh kuat dalam aktivitas pemerintahan Jepang.
Hal inilah yang berakibat pada pecahnya perang Boshin antara pasukan Tokugawa melawan pasukan Kekaisaran. Perang Boshin menjadi titik awal dan gerakan restorasi Meiji dan kemajuan Jepang. Pada 1868 pasukan Kekaisaran berhasil menguasai 3 dari 4 pulau utama di Jepang, yakni Kyushu, Shikoku, dan Hanshu. Dalam perang ini, perlawanan pasukan dan pendukung Tokugawa akhirnya dapat dihentikan pada Mei 1869. Tokoh restorasi Meiji diprakarsai oleh Kaisar Jepang Matsuhito atau Kaisar Meiji dan berlangsung antara tahun 1866 sampai 1869. Pada periode ini Jepang memasuki era baru yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji mereformasi Jepang secara mendasar dan menekan pada pembaruan kehidupan manusia melalui pembangunan industri serta teknologi. Adapun tokoh penting selama restorasi Meiji yaitu 1. Saigo Takamari sebagai pemimpin Satsuma, 2. Kido Takeyoshi sebagai pemimpin Choshu, 3. Sakamoto Ryoma sebagai pencetus aliansi Satsuma dan Chanshu, 4. Fukuzawa Yukichi sebagai modernisasi pendidikan. Dampak restorasi Meiji. Dampak restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang adalah berakhirnya kekuasaan shogun setelah 7 abad dan dimulainya kekuasaan kaisar. Sekian dari saya, bila ada kesalahan